Halo guys, balik lagi nih bersama saya, Erik Catur Wijaya di channel MIPA Study Center ID. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi yang keren nih, yaitu tentang sistem digestif atau biasa kita kenal sebagai sistem pencernaan. Nah, di playlist atau topik dari sistem digestif akan saya bagi dalam beberapa part, yang isinya itu meliputi satu, yaitu anatomi sistem digestif, yang kedua, fisiologi sistem digestif. Yang ketiga, histologi sistem digestif. Yang keempat, biokimia sistem digestif. Dan yang kelima, tentang penyakit dari sistem digestif. Nah, tapi di video kali ini saya akan overview dulu nih mengenai sistem digestif itu sendiri. Nah, jadi kita bahas yang gampang-gampang dulu mengenai sistem digestif. Contohnya adalah definisi dan fungsi dari sistem digestif. Nah, kita lanjut ke materinya. Kita akan membahas tentang definisi dari sistem digestif. Nah, definisi dari sistem digestif itu merupakan suatu sistem yang berperan dalam homeostasis tubuh. Jadi dia berfungsi untuk penyeimbang tubuh. Nah, cara menyeimbangkannya dengan cara apa? Dengan cara dia mentransfer sejumlah nutrien, air, dan elektrolit dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, jadi bisa kita ibaratkan nih menjadi sebuah handphone. Nah, handphone itu seperti tubuh kita. Nah, tubuh kita itu atau handphone itu sendiri itu kan butuh yang namanya energi ya. Nah, energinya itu dari mana? Dari baterai. Nah, fungsi dari sistem digestif itu adalah untuk memaksimalkan energi ini. Jadi, yang tadinya energinya masih satu, itu biar bisa jadi dua, biar bisa jadi tiga, dan biar bisa jadi full atau empat gitu. Nah, itu fungsi dari sistem digestif untuk mengisi yang tadinya energinya masih sedikit menjadi full gitu untuk bisa berjalan semestinya. Nah, itu fungsi dari sistem digestif untuk mengubah makanan menjadi yang namanya energi. Nah, kita lanjut ke fungsi sistem digestif yang secara teoritis. Nah, di buku-buku itu dibahas 6 fungsi dari sistem digestif. Walaupun mungkin di beberapa buku yang lain hanya menyebutkan 4 doang, tapi secara lengkap itu ada 6. Yang pertama itu ada ingesti. Nah, ingesti ini mempunyai arti yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut gitu. Nah, nanti ketika sudah masuk ke dalam mulut ya makanannya itu, nanti akan diproses. Nah, prosesnya itu ada yang 5 ini. Nah, kita urut dari yang kedua yaitu digesti. Nah, proses digesti adalah proses pencernaan. Jadi dia berfungsi untuk mencerna makanan yang tadinya masih besar-besar kan ya, masih gede-gede makanan yang kita telan. Misalkan kita makan ayam goreng gitu. Itu kan masih dalam bentuk ayam gitu, masih masih gede lah makanannya itu. Nah, itu akan dicerna oleh tubuh kita biar diubah menjadi yang kecil-kecil, biar bisa diserap ke pembuluh darah gitu. Nah, ini fungsi digesti. Jadi, untuk mencerna makanan tersebut yang tadinya masih besar menjadi kecil-kecil. Nah, itu fungsinya. Nah, pencernaan itu atau proses digesti itu dia ada dua, ada yang secara mekanik dan ada yang secara kimiawi. Kalau secara mekanik, dia butuh yang namanya organ-organ tambahan gitu. Nah, organ ini akan mengubah yang tadinya makanannya masih besar-besar menjadi yang kecil-kecil. Contoh organ pembantunya apa? Contohnya itu adalah gigi. Gigi kita kan berfungsi untuk mengunyah makanan atau menghaluskan makanan dan lain-lain ya. Nanti kita bahas di anatomi gigi dan fungsi dari masing-masing tipe gigi itu sendiri. Nah, itu intinya. Jadi dia berfungsi untuk mengubah makanan yang tadinya besar-besar menjadi kecil-kecil. Nah, itu yang secara mekanik. Jadi butuh organ tambahan atau organ aksesoris. Nah, kalau yang secara kimiawi, itu dia nggak butuh organ, melainkan dia butuh yang namanya enzim. Jadi dia butuh perantara enzim. Jadi enzim ini berfungsi untuk memecah makanan yang masih makronutrien menjadi mikronutrien secara reaksi kimiawi gitu. Nah, nanti proses yang pencernaan kimiawi ini berhubungan dengan proses yang ketiga, yaitu proses sekresi. Nah, proses sekresi itu berarti adalah pengeluaran. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang namanya air, asam, buffer, dan enzim yang tadi kita singgung ke dalam lumen dari gastrointestinal tract, ke dalam lumen saluran pencernaan. Gitu. Nah, nanti akan dikeluarkan tuh enzimnya ini dari dinding saluran pencernaan untuk membantu proses digesti itu tadi, proses memecah makanan yang tadinya masih besar menjadi kecil.
Nah, itu fungsi dari sekresi. Jadi untuk mengeluarkan salah satunya itu adalah enzim untuk membantu proses digesti. Nah, yang keempat itu ada absorpsi. Absorpsi ini yang mempunyai arti adalah menyerap atau penyerapan gitu. Jadi terjadi proses penyerapan di sini. Nah, proses penyerapan ini itu ada kondisi yang harus disepakati. Nah, kondisi yang harus disepakati ini adalah makanannya itu sudah hasil digesti gitu. Jadi makanannya itu sudah dalam bentuk yang kecil-kecil atau mikronutrien. Biar bisa diserap itu. Jadi kalau masih makronutrien itu nggak bisa diserap ke dalam pembuluh darah. Jadi nanti proses absorpsi ini adalah proses penyerapan hasil digesti ke dalam pembuluh darah dan pembuluh limfe untuk diedarkan ke seluruh tubuh gitu, ke jaringan-jaringan yang membutuhkan untuk nanti membentuk energi ya, namanya energi atau ATP. Nah, yang kelima itu adalah motilitas. Jadi, tadi kan di absorpsi ini itu mikronutrien akan diserap ke dalam tubuh. Nah, tapi tidak semua mikronutrien akan diserap ke dalam tubuh, melainkan nanti akan sisanya itu yang tidak diserap ke dalam tubuh akan dibuang keluar tubuh gitu. Nah, proses membuang itu nanti akan kita bahas di proses defekasi atau proses BAB ya, nama itunya, nama awamnya. Nah, di proses pembuangan itu kan biar nyampe ke anus ya, biar nyampe ke anus itu harus didorong. Nah, didorong inilah membutuhkan proses motilitas namanya. Motilitas ini adalah gerakan mencampur dan mengaduk makanan dalam saluran pencernaan. Nanti ada pengaruh yang namanya otot dari saluran pencernaan. Nanti kita bahas di histologi ya, ada otot muscularis externa, yaitu tersusun atas lapisan sirkular dan lapisan longitudinal yang membantu proses motilitas atau pergerakan makanan dari organ yang satu ke organ yang lainnya. Jadi misalkan dari gaster ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, gitu. Nah, itu konsepnya. Nah, defekasi ini adalah proses mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Jadi dia akan mengeluarkan feses yang tadinya sudah dioper ke anus ya, akan dikeluarkan gitu ke luar tubuh gitu. Nah, itu proses defekasi. Nah, ini ada gambar yang akan mempermudah kalian untuk memahami fungsi dari sistem digestif. Nah, jadi tadi kan sudah saya bilang ya di beberapa buku, itu hanya menyebutkan 4 fungsi dari sistem digestif atau sistem pencernaan. Nah, ada yang membahas yaitu digesti, absorpsi, motilitas, dan sekresi doang. Tapi lengkapnya ini ada 6. Nah, ini ada yang mempermudah yaitu gambarnya. Kita bagi dulu ya. Kita sepakatin di awal bahwa sisi yang kiri ini paling kiri itu adalah lumen dari saluran pencernaan. Misalkan di usus ya, misalkan. Kemudian di sini ada dinding saluran pencernaan. Kemudian di situ ada interstitial fluid dan di sini ada pembuluh darah. Nah, kemudian kan kalau ada makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, ini makanan masuk, itu kan masih dalam proses yang ingesti ya, jadi proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, ketika sudah berada di saluran pencernaan, itu masih dalam yang gede-gede gitu, jadi makronutrien, masih dalam makronutrien. Nah, ketika masih dalam makronutrien, biar bisa diserap ke pembuluh darah nih yang ini, itu harus dipecah menjadi yang kecil-kecil. Makanya dibutuhkan proses digesti. Jadi proses pemecahan makanan yang masih besar menjadi yang kecil gitu. Jadi kayak gini nih. Kan dari yang besar menjadi kecil. Nah, itu juga harus dibantu nih. Proses digesti ini harus dibantu yang namanya proses sekresi. Jadi nanti dinding-dinding saluran pencernaan akan mensekresikan atau mengeluarkan sejumlah enzim untuk memecah makronutrien menjadi mikronutrien. Biar mikronutrien ini ada yang bisa diserap ke pembuluh darah gitu. Nah, kemudian kalau mikronutrien yang tidak diserap ke pembuluh darah itu akan dibuang gitu melalui proses defekasi. Nah, pergerakannya mikronutrien yang tidak diserap ini itu dinamakan motilitas gitu biar mencapai si anus gitu, mencapai ke anus. Seperti itu konsep gampangnya mengenai fungsi dari sistem digestif. Nah, oke. Mungkin sekian dulu pembahasan saya. Nanti jika ada pertanyaan, bisa cantumkan di kolom komentar atau bisa cek di link yang ada di deskripsi, itu bisa kalian cek. Kalian bisa chat adminnya kalau mau gabung di grup kumpulan dokter ya, namanya Doctor Course.
Nanti kalian bisa chat aja di link yang ada di deskripsi ke adminnya. Nah, jika sudah, mungkin kita akhiri. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan materi kedokteran lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.